Shalom. Shalom. Ya, mari saya undang semua saudara, kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita yang luar biasa pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa ini karena kami tahu bahwa Engkau akan bekerja di tengah-tengah kami. Mari Bapak, kami mau bebaskan roh-Mu Bapak untuk bekerja di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami, memberikan jalan keluar dan membuat sebuah kegerakan terobosan rohani di dalam hati kami masing-masing semua Bapak. Mari Kau urapi Bapak untuk setiap WL singer dari puji-pujian penyembahan sampai firman Tuhan disampaikan Bapak, biarlah semuanya adalah sebuah rangkaian ibadah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami siap untuk kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan, yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Boleh lihat kiri kanan depan belakangnya, sapa kiri kanan depan belakangnya. Kasih salaman yang paling hangat, senyuman yang paling manis. Katakan selamat hari Minggu. Saya yakin dan percaya kita datang ke tempat ini untuk satu tujuan. Untuk memuliakan Allah kita yang luar biasa. Amin. Yang siap memuji Tuhan, kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat. Bagi Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Come on. Kita tepuk tangan seperti ini, come on. Kita rayakan Tuhan yang baik, amin. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami bersuka cita Tuhan. Karena kehadiran-Mu mengubahkan kehidupan kami. Katakan, ku selalu percaya. Ku selalu percaya Kau Tuhan yang membuka jalan di saat tiada jalan. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Semuanya katakan. Ku angkat suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Amin. Karena kita yakini penyertaan-Nya luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Kita mau sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Semuanya katakan. Ku angkat suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Akan berjalan dalam janji-Mu. Ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Amin. Semua kita tepuk tangan di atas seperti ini. Kita mau menyanyikan kedahsyatan Allah kita pagi hari ini. Amin. Mohon semuanya sama-sama kita katakan, Kau dahsyat. Kau dahsyat, bekerja selamanya di dalamku. Kau dahsyat, berkuasa selamanya di dalamku. Kau dahsyat, bekerja selamanya di dalamku. Kau dahsyat,
berkuasa selamanya di dalamku. Kau dahsyat bekerja selamanya di dalamku. Kau dahsyat bekerja selamanya di dalamku. Ku angkat suara bagimu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Katakan berjalan dalam janjimu. Ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Semuanya katakan. Ku angkat suara bagimu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janjimu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Kau berkuasa, kau berkuasa dahsyat di dalamku. Dahsyat di dalamku, dahsyat di dalamku. Berikan kemuliaan yang baik dahsyat bagi Allah kita. Semua tepuk tangan seperti ini adalah sebuah lagu lama yang kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Lagu ini berkata seperti ini. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Semuanya siap? Kita sama-sama katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Semuanya katakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin.
Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasa yang rahasia. Ayo gas ini, sekali lagi katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Oh Yesus Tuhan. Kita mohon. We worship you, Lord. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun keadaan kehidupan kami Tuhan, apapun kondisi kehidupan kami, Engkau selalu ada Tuhan. Kami gak perlu khawatir dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang berserta dengan kami, Yesus. We worship you, Lord. Semuanya gereja Tuhan, sama-sama kita katakan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dalam segenap hatimu, sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Angkat suaramu, angkat hatimu, angkat tanganmu, sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan
kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Allah yang selalu ada Tuhan dan tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Dan setiap musim kami, Engkau selalu ada, Engkau selalu menyertai kami Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, yang kami sembah, yang kami puji, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Yesus, Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan segenap hatimu katakan, imanku Tuhan, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Worship you Lord, worship you Lord. Saya percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar, Tuhan yang besar dalam kehidupan kami.
Setiap tantangan kami Tuhan, setiap permasalahan kami, setiap apa yang kami doakan Tuhan, itu merupakan sesuatu yang tidak mustahil bagi Engkau. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang daripadanya kami berharap Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan kami merayakan Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik, Kau teramat baik, Kau terlalu baik bagi kami semua. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan dan memberikan berpuluhan. Biar kami Tuhan punya hati yang rindu beri yang terbaik hanya bagi Engkau. Dan kami percaya Tuhan apa yang kami berikan hari ini, apa yang kami kembalikan hari ini Tuhan, bisa memperluas kerajaan-Mu dari tempat ini sampai dimanapun Tuhan kami Engkau percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan bersuka cita. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom saudara, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena sekali lagi Bapak, kami tahu bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami tahu bahwa saat ini Tuhan, Engkau siap untuk bekerja di tengah-tengah umat-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Engkau yang akan bertindak, Engkau yang akan membuka hati kami Tuhan, Engkau yang akan membuat terobosan di dalam hati kami masing-masing semua Bapa. Mari Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa Bapa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya urapi lidah demi bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan ini semua boleh berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Saudara bersuka cita pada hari ini, amin. Ya, pada hari ini saudara saya diberikan tema tentang khawatir. Khawatir. Saya melihat di Alkitab yang saudara pakai itu pakai katanya khawatir. Tapi saya coba cari di Google khawatir ternyata sudah nggak muncul ya. Munculnya itu khawatir, K-H-A-W-A-T-I-R. Ya, jadi memang terjemahan ada ejaan-ejaan yang disempurnakan ya. Dan ternyata memang di dalam Alkitab yang saya punya, saya miliki juga ditulisnya itu khawatir ya. Sementara kalau saudara punya Alkitab yang edisi yang tahun 80-90-an itu masih tulisnya khawatir ya. Ternyata yang benar itu khawatir ternyata. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius 6 ayat yang ke-25 tentang kekhawatiran di sini. Ya. Matius 6 ayat yang ke-25, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Firman Tuhan katakan jangan khawatir, amin. Jangan khawatir, karena hidup itu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Kalau saya mau uraikan maksudnya apa? Maksudnya hidup itu lebih penting daripada gengsi. Hidup itu lebih penting daripada kita bisa makan di restoran mana. Hidup itu lebih penting daripada kita pakai baju branded apapun. Saudara tidak pakai baju branded, jangan saudara merasakan rendah diri. Amin saudara. Saudara tidak pernah makan di restoran yang terkenal. Saudara tidak punya barang-barang yang bagus. Saudara jangan pernah harga diri kita ditentukan oleh barang yang dimiliki oleh orang lain. Amin. Ya, karena hidup itu lebih penting daripada apa yang kita pakai dan apa yang kita makan. Tapi kekhawatiran itu menghinggapi semua orang. Ya, saudara khawatir? Ada yang punya kekhawatiran? Saudara pernah khawatir atau saudara saat ini khawatir? Yang khawatir angkat tangannya? Pasti pernah ya, kita semua khawatir. Saya khawatir.
Ada kekhawatiran-kekhawatiran saudara ya. Kita semua pasti pernah merasakan yang namanya khawatir. Khawatir itu apa saudara? Khawatir itu kalau kita melihat di dalam Alkitab bahasa Inggris itu dikatakan take thought. Take thought itu apa? Thought itu berarti pikiran. Ini istilah sederhananya itu artinya dipikirin saudara. Jadi ada hal-hal yang dipikirin. Kalau hal-halnya itu ada hal-hal yang baik tentu bukan kekhawatiran yang timbul dalam hati. Kalau hal-halnya itu adalah hal-hal yang baik yang kita pikirin, tentu kita akan mengucap syukur. Ya, tetapi karena itu adalah hal-hal yang tidak baik, dipikirin. Nah, itu menimbulkan kekhawatiran. Ya. Jadi dipikirin, take thought, itu artinya dipikirin, saudara. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif itu dipikirin terus. Akhirnya menimbulkan kekhawatiran. Kita mikirin masa depan anak. Kita mikirin, aduh nanti ke depan gimana. Saudara yang punya bisnis, kita mikirin, aduh nanti ke depan seperti apa bangsa dan negara kita. Kita mikirin terus, kemarin Persib juara, haleluya ya 10 tahun, penantian 10 tahun. Kemarin begitu ada pemberitahuan penutupan jalan, kemarin yang pergi keluar khawatir. Saya plat nomornya bukan D, saya plat nomor yang lain, khawatir, aduh jangan-jangan. Aduh saya mau pergi ke sini macet enggak ya? Ya emang sih dikasih tahu macetnya di daerah-daerah tertentu, tapi saudara khawatir mau pergi kemanapun. Ya kan? Saudara yang harus kuliah di Maranatha, ya selamat. Karena saudara harus ikut-ikutan iring-iringan. Ya, saudara mau pergi kemana ya pasti harus muter rada jauh dulu supaya saudara enggak kena macet. Ya, enggak kena macet. Karena ada titik ruas-ruas tertentu yang memang itu sangat macet sekali, terutama pastor. Ya, sangat macet sekali. Saudara khawatir, kekhawatiran itu selalu menghinggapi kita, saudara. Menghinggapi kita. Nah, ada hal-hal yang memang harus dipikirin lama-lama, tetapi ada juga hal-hal yang seharusnya nggak usah dipikirin lama-lama, saudara. Tapi yang harus kita lakukan apa? Cepat ambil tindakan. Saya ambil contoh sepertinya begini ya. Kalau kita melihat anak kita main di pinggir jalan, ini jalannya tuh jalan raya besar ya. Lalu kemudian kita melihat bahwa kendaraan tuh lalu lalang, banyak banget kendaraan lalu lalang. Lalu kemudian kita sebagai orang tua, kita mikirin. Kita bilang, aduh jangan-jangan anak saya nanti ketabrak ya. Terus itu anak main sama kita dibiarin gitu ya. Aduh takutnya, aduh Tuhan tolong anak saya main di pinggir jalan. Nah itu nggak usah dipikirin lama-lama saudara. Apa yang harus kita lakukan? Cepat kita nyamperin anak kita, ambil tarik anak kita, lalu diberikan pengertian. Kalau main jangan di pinggir jalan. Betul nggak? Kita tahu lihat anak kita lagi main di mungkin sambungan listrik, kita tahu itu ada yang terbuka, terus kita cuma ngeliatin gitu ya, lama-lama. Ya nggak perlu dipikirin lama-lama saudara. Begitu kita tahu bahwa itu berbahaya, saudara harus mengambil tindakan. Tarik anak kita. Anak kita nggak suka, marah-marah karena dia mungkin lagi uplek main dengan mainannya, saudara nggak peduli, harus ditarik. Ya, karena seringkali yang namanya anak-anak ya, begitu ditarik kita kasih pengertian, yang namanya anak-anak tetap nggak ngerti. Bilangnya apa? Oh papa jahat, mama jahat. Betul nggak begitu ya? Nah ini mungkin kan sikap kita sama Tuhan juga seperti itu ya, betul nggak? Pada waktu Tuhan tarik kita, pada saat Tuhan kasih kita pelajaran ya, Kitab Amsal kan katakan kalau memang perlu pakai rotan ya pakai rotan. Ya, kenapa? Karena bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, menyelamatkan kita dari apa? Dari maut. Kitab Amsal katakan begitu. Tapi seringkali kita di hadapan Tuhan, oh Tuhan kok jahat sih? Tuhan kok begini? Padahal maksud Tuhan tuh baik. Maksud Tuhan tuh baik. Ya. Nah, saudara, kalau kita punya hutang misalkan, saudara. Kalau saudara punya hutang masalah keuangan atau saudara punya kewajiban untuk bayar keperluan, itu nggak perlu dipikirin lama-lama saudara. Betul nggak? Karena kalau saudara pikirin lama-lama terus, aduh gimana ya, nggak ada uang, aduh gimana ya buat bayar ini itu, aduh gimana ya buat masa depan, terus cuma duduk diam, dipikirin doang, dipikirin saja saudara, dan tidak pernah melakukan apapun, maka tidak akan menghasilkan apapun. Malahan yang terjadi apa? Kewajiban kita akan menumpuk. Kalau kita punya utang, utang kita akan makin besar plus bunga. Betul? Kalau saudara punya kewajiban, selain saudara pikirin, saudara harus langsung membuat strategi. Rencananya gimana? Seperti apa? Amin saudara. Saya dulu korban juga saudara, pernah punya utang besar. KPR. Saya beli rumah enggak cash. Saya beli rumah KPR.
Kalau ada anak Tuhan harusnya cash dong, anak Tuhan. Ya saya nggak mampu lah untuk beli cash saudara. Kalau saudara bisnis, hari ini saudara dapat keuntungan 5 juta, besok tiba-tiba dapat keuntungan 50 juta, ya saudara bisnis, betul nggak? Ya, tapi saya kan karyawan bulanan saudara, digaji bulanan. Anggaplah gaji saya tuh 5 juta. Kalau bulan berikutnya, tiba-tiba masuk transfer ke rekening saya 50 juta, itu bukan berkat saudara. Tapi itu salah transfer. Betul nggak? Itu bukan berkat, salah transfer, mesti dibalikin. Saya nggak bisa bilang, balikinnya nyicil boleh nggak? Nggak bisa ya, harus dibalikin 45 juta. Ya, karena saya tuh karyawan saudara ya, gaji bulanan. Ya mau nggak mau saya mesti ambil KPR ya, ambil KPR. Pernah saya coba untuk cari, untuk membantu ceritanya invest begitu, malah kena tipu saudara ya. Mungkin berapa tahun yang lalu saudara pernah dengar itu kan, ada yang bodong-bodong, bukan 1-2 itu kejadian, mungkin 10 tahun yang lalu, 10-12 tahun yang lalu ya. Saya pernah coba seperti itu, kena tipu ya. Nah apa yang kami lakukan saudara di tengah-tengah kebutuhan dana yang cukup besar seperti itu ya, sementara kami juga harus hidup. Apa yang kami lakukan? Kita buat aturan, kita buat value. Kita bilang sama anak-anak kita tuh begini. Kita nggak pernah bilang sama anak-anak kami itu, kalau libur harus pergi kemana. Nggak pernah bilang seperti itu. Kalau libur harus keluar kota misalkan. Kalau libur harus ke pantai atau harus ke gunung. Nah kita nggak pernah bilang seperti itu ke anak-anak kita. Atau bahkan kalau jalan-jalan, kita nggak pernah bilang bahwa jalan-jalan mesti ke mall. Nggak pernah, saudara ya, nggak pernah. Kita cukup ke Indomaret juga cukup. Ya, anak saya kalau misalnya lagi ngerewi, mau kemana? Alfamart, anak saya yang kedua. Ya kita ngubuk-ngubuk di situ juga nggak pusing, saudara ya. Nggak terlalu banyak makanan yang macam-macam ya. Kita jadi orang tuanya juga nggak terlalu pusing untuk ini ya. Nah, jadi saudara, saya sangat bersyukur sekali ya. Saya sangat bersyukur sekali dengan istri saya, saudara ya. Nia itu duduknya di belakang, saudara. Kenapa? Karena dia ngatur uang. Waktu kita lagi susah seperti itu, dia yang ngatur semua keuangan. Kalau saya dapat berkat, dia punya prinsipnya gini. Kalau kita punya utang, beresin dulu utangnya. Jadi bayarin dulu untuk utangnya. Nah bayarin utangnya, baru ada sisa, baru itu dipakai untuk keperluan yang lainnya. Jadi itu yang kita lakukan. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi maksudnya begini saudara, ada hal-hal yang gak boleh dipikirin lama-lama. Saya katakan ada hal-hal yang gak boleh dipikirin terus. Gak boleh. Kenapa? Tapi harus cepat untuk kita tuh ambil tindakan. Ya, harus cepat ambil tindakan. Kenapa? Karena kalau dipikirkan lama-lama saudara, dipikirkan terus, maka kekhawatiran itu akan merembet kemana? Kekhawatiran itu akan merembet ke iri hati. Khawatir terus dipikirin, nanti akan rembetnya kemana? Ke iri hati. Nanti rembet kemana lagi? Ke cemburu. Nanti rembet kemana lagi? Ke dengki. Nanti rembet kemana lagi? Ke membandingkan diri kita sama orang lain. Lihat di IG, kita khawatir tentang hidup kita, lihat di IG, ada teman kita, wah jalan-jalan. Terus dalam doa kita, tambah sehari kita bilang gini, kenapa kok gua gak bisa begini ya Tuhan? Betul kan? Membandingkan. Karena khawatir terus, aduh gimana ya, aduh gimana ya, aduh gimana ya, aduh gimana ya. Terus itu yang dipikirin, saudara. Ya. Akhirnya apa? Jadi membandingkan orang lain. Dengan membandingkan orang lain karena kondisi kita berbeda, akhirnya kita menjadi cemburu. Apa yang terjadi, saudara? Menyalahkan Tuhan. Kenapa kok saya seperti ini? Dan percaya saya, saudara, kalau kita biasakan diri berpikiran negatif, dan terus kita pikirin, maka hal itu akan memperbudak kita. Betul? Memperbudak. Tangan kita tuh akan diikat, saudara. Itu akan memperbudak kita, saudara. Saudara akan hidup terus dalam kekhawatiran, bahkan akan membuat saudara tidak dapat mengucap syukur sekalipun Tuhan mengadakan mukjizat di depan kita. Karena pikiran kita udah negatif duluan. Gak bisa lihat berkatnya Tuhan. Gak bisa lihat bahwa Tuhan tuh melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tuh udah langsung, Tuhan. Kenapa? Karena khawatir
terus gitu. Dan itu yang menjadi pola kehidupan kita, terus khawatir. Lingkaran setan saudara ya, terus begitu. Nah kenapa bisa begitu? Karena Amsal 4 ayat 23 kan bilang seperti ini saudara. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena apa? Karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita mikirin kekhawatiran terlalu lama, sehingga akhirnya timbul yang lain-lain selain kekhawatiran, seperti yang tadi saya sebutkan, ada iri hati, ada kecemburuan, ada kedengkian, lalu kemudian nyalahin Tuhan, maka hati kita akan menjadi hambar. Kita menjalani hidup tidak akan pernah merasakan sukacita. Karena ini udah mumet duluan, saudara. Bangun tidur udah mumet duluan. Yang dipikirin apa? Masalah, kekhawatiran, gimana ya? Mau firman Tuhan sebagus apapun, mau kita undang siapapun di sini saudara, itu saudara tuh tidak akan merespon secara benar akan firman Tuhan itu. Kenapa? Karena saudara sudah dibelenggu oleh kekhawatiran. Saudara sudah dibelenggu. Padahal firman Tuhan katakan apa saudaraku? Ayat yang ke-27. Matius 6 ayat 27 mengatakan begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ada enggak? Kita khawatir dipikirin, melakukan apapun juga jadi enggak penuh sukacita. Apakah itu menambah usia hidup kita? Enggak. Yang terjadi apa saudara? Mengurangi hidup kita ya, betul enggak? Karena memang kekhawatiran itu bukan penyakit. Bukan penyakit saudara. Nggak ada obatnya kekhawatiran. Kalau saudara datang ke Pak Yohanes, akan diberinya obat penenang ya ya, supaya bisa tidur. Tapi begitu bangun khawatir lagi. Ya, nggak ada obatnya. Tetapi kekhawatiran dapat menyebabkan segala macam penyakit. Karena kita khawatir. Karena kita menjalani hidup tidak dengan penuh ucapan syukur, saudara. Amsal 12 ayat 25 mengatakan begini. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Membungkukkan orang itu apa? Membuat kita tidak semangat. Membuat kita tidak bergairah untuk melanjutkan hidup. Jatuh-jatuhnya apa saudara kalau saudara khawatir? Saudara udah mumet duluan anak selucu-lucunya main di depan kita, nggak akan kita anggap lucu. Tapi kita akan emosi karena ganggu. Pasangan kita datang bawain kopi, bawain teh, itu tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang menenangkan hati kita. Tapi kita akan apa? Anggap, ganggu lah udah, jangan tanya-tanya lah. Mungkin maksudnya kan untuk menghibur kita ya, gimana kemarin nonton Persib nggak? Borora mikirin Persib. Ini pikiran udah mumet kayak gini. Begitu kepikir macet juga udah langsung, emosi kita langsung meledak-ledak, saudara. Ya, kenapa? Karena kita tidak bergairah, saudara. Jalani hidup, bekerja, keseharian kita dengan hati yang berat, tidak ada sukacita karena kekhawatiran membebani pikiran kita. Karena hati kita tuh sudah terbelenggu, saudara. Hati kita. Nah, saudara, pemazmur juga itu pernah mengalami hal yang sama. Saya beberapa waktu yang lalu di KKP terakhir kemarin saya sampaikan ini, Mazmur 73. Pemazmur itu mengalami hal yang sama. Saya bacakan ya, Mazmur 73 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ini firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, aku di sini pemazmur, Asaf, saudara. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Cemburu. Karena orang-orang fasik enggak kenal Tuhan tidak mengalami kesusahan manusia. Apa yang buat kita susah? Ekonomi, hidup, makan, sakit penyakit itu kan buat manusia susah. Ya. Dan orang fasik tidak mengalami itu. Mereka sehat-sehat, mereka kaya raya. Dan pemazmur cemburu akan hal itu, saudara. Cemburu. Asaf pun seperti itu. Sampai dia pun menyalahkan Tuhan. Dia berkata begini,
ayat yang ke-13. Mazmur 73 ayat yang ke-13 sampai 14. Dia berkata begini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudara, kalau kekhawatiran kita pikirin terus, kita lihat orang-orang fasik, orang-orang, ya bukan orang fasik juga, mungkin kita lihat orang-orang dan kita akhirnya menjadi iri hati terus. Kenapa kok gua nggak begini, kok saya nggak mengalami hal yang baik ya. Kita pikirin terus, lama-kelamaan apa saudara? Betul, menyalahkan Tuhan. Saya datang sama Tuhan tiap pagi, saya ikutan doa pagi. Saya minta untuk Tuhan jamah, kok Tuhan nggak jamah? Sementara orang ini baru mengalami kesulitan sekian minggu, sekian apa, Tuhan jawab, kenapa Tuhan nggak jawab doa saya? Pernah saudara alami itu kan? Ya, saya bukan maksud menghakimi, tapi mungkin kita pernah mengalami hal seperti itu. Kita akhirnya jadi menyalahkan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Asaf saudara? Setelah dia pikirkan itu, dia ambil tindakan. Dia enggak mikirin itu terus lalu kemudian bunuh diri, enggak. Tapi apa yang setelah itu, yang dilakukan oleh Asaf setelahnya saudara? Apakah Asaf datang ke pinjol? Pinjaman online, marak ya sekarang. Kita pikir kita butuh dana, cari kemana-mana enggak bisa. Mau ngomong sama si bos kemarin ada pinjaman juga belum beres. Mau lari lagi ke bos nggak mungkin karena kita masih ada pinjaman belum beres ya. Apa yang kita lakukan? Biasanya kalau orang-orang punya pikiran pendek, pinjol, pinjaman online. Gampang loh saudara. Serius, cuma dari HP juga gampang, nggak perlu kita datang-datang ke ini, enggak. Dana langsung turun. Dengan bunga sekian, Bapak Ibu setuju? Setuju. Ternyata bunganya itu sangat besar ternyata. Lalu kemudian ada banyak orang-orang yang kena akhirnya terkena masalah nggak bisa bayar, yang terjadi apa saudara? Nama baiknya dirusak, dikontakin tuh semua teman-temannya yang terdekat sampai kantor sampai apa gitu dengan yang lain, betul nggak? Ya kan? Saudara kena masalah mungkin saudara bisa bayar, dapat dana secara instan cepat, tapi setelah itu saudara kena masalah yang lebih besar. Ya. Apakah Asaf datang ke pinjol? Ya. Untuk dia bisa memperoleh kekayaan? Enggak. Apakah Asaf datang ke dukun untuk minta kekayaan atau minta kesembuhan? Enggak. Apa yang Asaf lakukan? Ayat yang ke-16 begini. Mazmur 73 ayat yang ke-16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Nanti saudara bisa baca secara runtutan di rumah masing-masing ya. Ini saya loncat-loncat aja ayatnya supaya saudara bisa mengerti secara singkatnya. Hal itu menjadi kesulitan di mataku, ayat 17 apa? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kalau saudara mengalami kekhawatiran, jadi ini yang harus kita lakukan. Pada saat hati kita penuh dengan kekhawatiran, enter the sanctuary of God. Amin. Masuk ke tempat kudus Allah saudara. Masuk ke tempat kudus Allah. Kita duduk, diam, berdoa. Bawa keluarga kita untuk masuk ke tempat kudus Allah. Karena pada saat kita masuk ke tempat kudus Allah, maka semua beban kita akan terlepas. Amin saudara. Waktu kita datang sama Tuhan, kekhawatiran apapun yang saudara sedang pikirkan, saudara masuk ke tempat kudus Allah, maka segala beban kita akan terlepas. Saudara. Masalahnya ada, masih ada, saya katakan. Kekhawatirannya yang membuat kita khawatir ada enggak? Ada. Orangnya masih ada enggak? Ada. Masalahnya masih ada? Ada. Tapi ini hati dan pikiran sudah tidak lagi dibelenggu. Ini hati dan pikiran sudah penuh dengan sukacita. Waktu kita melewati lembah kekelaman, janji firman Tuhan apa? Aku tidak takut bahaya. Aku akan jalan dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita sekalipun kita ada di lembah kekelaman. Itu janji firman Tuhan kan? Amin saudara? Itu janji firman Tuhan loh. Masalahnya ada. Sakit penyakitnya ada enggak? Ada. Tapi ini hati sudah penuh dengan sukacita saudara. Saudara saya walaupun enggak setiap hari ya, tapi kita doa bersama saudaraku. Kita doa bersama dengan anak-anak. Anak-anak enggak pernah saya ceritain kita punya pergumulan apapun karena mereka masih terlalu kecil. Saudara ya. Tapi kalau memang itu terlalu
menghimpit dan saya pikir yuk kita doa bareng ya, yuk kita kumpul yuk kita doa bareng. Sok kamu mau doain apa buat papa sama mama? Kita bilang seperti itu. Nah ini ceritaan waktu kemarin doa 10 hari. Kan kita ikutan ya, saudara doa 10 hari. Nah di dalam doa 10 hari itu kan sudah ada pokok doanya saudara. Sudah ada pokok doanya kan. Ada doa untuk bangsa dan negara, ada doa untuk gereja. Ya kita bagi-bagi. Anak saya yang kedua juga bagi, itu Christoph ya. Kamu doain untuk bangsa dan negara. Ya anak sekecil itu kan ngerti apa ya. Tapi kita kasih tutorial loh saudara. Kita kasih tutorial. Doain untuk bangsa dan negara supaya keadaan bangsa kita itu tidak ada peperangan. Damai sejahtera, tentram. Ya. Kita kasih taunya begitu, dibisikin tuh sama mamahnya ya. Begitu. Lalu kemudian ini anak dia berdoa. Dengan kata-katanya sendiri. Karena memang pada waktu itu lagi musim-musimnya pemilu. Ya. Pada waktu kemarin kan baru beres kan pemilu, jadi buat anak saya juga kan, wah yang kepikiran dia kan pemilu. Bangsa negara sedang mengalami pesta demokrasi. Dan dia memang kebetulan ikut-ikutan nyelup. Jadi dia lihat papahnya, lihat mamahnya tuh nyoblos siapa begitu ya. Dia lihat. Lalu kemudian dia berdoa, terus dia doa, kita doa, dan dia doa, Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami yang baru, si Prabowo, supaya dia dapat menurunkan berat badannya. Betul, seperti itu. Lalu kami juga berdoa Tuhan untuk 2 calon pemimpin yang lainnya, supaya mereka jangan nangis di kamarnya. Padahal tutorialnya, saya bilang untuk menjadi tentram, nggak ada perang. Tapi kan anak saya nggak ngerti. Kondisi dia kan nggak pernah mengalami perang. Tentram tuh seperti apa? Ya, yang penting mau jajan selalu dia bisa jajan kan gitu. Nah, karena kepikiran dia seperti itu, ya dia memanjatkan doa yang begitu, saudara ya. Dia memanjatkan doa seperti itu. Ya nggak apa-apa sih, kita aminkan, saudara. Amin, ya kita aminkan. Nah, kalau saya pribadi, saudaraku, saya seringnya subuh-subuh tuh kita udah bangun ya. Matiin lampu, kondisi gelap begitu, lalu kemudian saya berdoa. Nah, saudara begini, ingat ya. Jangan kita mengartikan bahwa doa itu memanjatkan permintaan saja. Doa itu bukan hanya sekedar meminta. Amin, saudara. Doa itu bukan hanya sekedar meminta. Kita seringkali, ya seperti yang tadi awal tutorial saya katakan ya, dari awal ya, itu kan sebenarnya kan minta juga, betul nggak? Waktu kita khawatir, ambil tindakan. Apa? Masuk ke tempat kudus Allah. Untuk apa sih? Ya kebanyakan kita akan berpikir untuk meminta supaya Tuhan mengangkat khawatirnya kita. Minta. Ya kan? Nah, tapi gini loh saudara, doa itu bukan hanya sekedar meminta. Karena doa itu merupakan hubungan pribadi kita sama Tuhan. Jadi saat kita berdoa, kita membuka diri dan hati kita, lalu kita renungkan firman Tuhan, bisa sambil dengerin pujian dan penyembahan. Di YouTube banyak saudara. Saudara setel lagu instrumen, saudara berdiam diri. Saya kadang kalau misalnya saya duduk di ini ya, saya duduk, saya nyelonjor saudara. Saya nyelonjor begini gitu ya, gitu. Terus saya gini aja gitu ya, saya nyelonjor. Lalu kemudian saya berdoa. Saya setel lagu, instrumen, terus saya duduk diam, saya berdoa. Dan apa yang saya lakukan bukan minta. Saya enggak minta. Tapi kebanyakan yang saya lakukan itu adalah saya cerita saudara. Kebanyakan yang saya lakukan adalah mengucap syukur di tengah-tengah kesukaran. Bahkan saya mengucap syukur karena saya tuh ada di dalam permasalahan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan bawa saya ke titik ini dan bahkan sampai saat ini saya masih bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Karena saya tahu bahwa kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan saya, maka pasti ada maksud dan tujuan Tuhan yang terbaik. Jadi saudara, kalau Tuhan izinkan kita semua saat ini berada di dalam kekhawatiran, di dalam permasalahan yang saudara sedang pikirkan saat ini, sehingga akhirnya menimbulkan kekhawatiran, percaya saudara, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka ada maksud Tuhan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara? Amin? Amin? Pasti ada maksud Tuhan yang terbaik. Jadi saudara, doa bukanlah permintaan.
Doa adalah sebuah hubungan. Jadi pada saat kita merasakan khawatir, kita berdoa untuk merasakan dan meresapi keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Yesus terlibat penuh di dalam kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa Dia ada di dalam keseharian kita, amin? Dia ada di dalam keterpurukan kita. Dia ada loh. Bahkan Dia ada di dalam kekotoran dan kegelapan hati kita, saudara. Seringkali kan kita pikir kalau udah mikirin emosi, ini hati kita mikirin kan hal-hal yang mungkin yang kotor, saudara ya. Kita mengumpat mungkin kita apa. Nah Tuhan tuh ada di dalam kekotoran dan kegelapan hati kita. Tetapi walaupun Dia tahu kondisi hati kita seperti itu, Ia sangat mengasihi kita dan ingin bersekutu dengan kita. Amin saudara. Mari saya ingin mengajak saudara semua yang mengalami pergumulan, kekhawatiran. Ayo kita masuk ke tempat kudus Tuhan. Saudara bisa baca Matius 6 ayat yang ke-25 terus satu perikop dan Mazmur 73. Jadikan itu bahan perenungan kita, bahan perenungan saudara-saudara. Jangan menanggung beban sendirian, jangan. Tapi ceritakan dengan pasangan kita, saudara. Ya, ceritakan dengan pasangan kita. Ya, berbagi bebanlah dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Amin, saudara. Ambil tindakan untuk masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Saya undang untuk pemain musik bisa maju ke depan. Ya, ambil tindakan untuk masuk ke dalam tempat kudus Tuhan di rumah saudara masing-masing dan bangunlah mezbah. Mengucap syukurlah, saudara. Mengucap syukurlah. Ayat terakhir yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin saudara, serahkan semua kekhawatiran kita pada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita. Amin. Kita akan naikkan pujian yang terakhir tadi, kita akan naikkan dengan penuh hati yang penuh ucapan syukur, dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian yang tadi saudara. Kita percaya bahwa kita tidak akan menyerah meskipun kita ada di dalam kesesakan, amin. Karena kita percaya bahwa seluruh hidup kita ada di dalam genggamannya Tuhan. Amin saudara? Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Ku hidup karena percaya. Amin. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dengan sungguh katakan saudara. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Amin. Saya undang saudara semua bangkit berdiri. Kita katakan dengan sungguh-sungguh. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dia sanggup dan untuk menggenapi. sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Mari terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Kemenangan dari-Mu. kemenangan dari-Mu. Ayo dengan penuh iman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan
seorang ibu yang dia dalam perjalanan hidupnya itu penuh dengan kesukaran, saudara. Ada seorang ibu yang dalam hidupnya dia penuh dengan kesesakan. Jadi perjalanannya itu perjalanan yang penuh dengan penderitaan, saudara. Dan pada saat itu dia harus hamil dan melahirkan seorang anak. Jadi dia lahir dalam kesakitan, saudara. Dalam kesakitan. Waktu anaknya dia lahir, beranjak dewasa pun sama. Dia menjalani kehidupan yang susah. Dia lihat mamanya susah. Lalu kemudian pada waktu itu dia panjatin doa. Sama siapa, saudara? Sama Tuhan Allah Israel. Itu yang kita namakan dengan doa Yabes. Saudara, saya rasa kalau saat ini saudara mengalami kesulitan, saya tidak mau menghakimi saudara, lu mah cuma kesulitan kayak gitu doang, cengeng, lu mah cuma gini loh. Enggak. Tapi siapapun dari antara kita yang mengalami kesulitan, yang mengalami kesesakan, yang mengalami kesakitan, saudaraku, nggak ada salahnya ya untuk saudara bisa menaikkan doa Yabes. Amin, saudara. Kita nggak paksa Tuhan. Tapi waktu kita mengalami kesulitan, kita bilang, Tuhan kalau bisa Tuhan, aku mau lepaslah dari ini semua. Betul gak? Tuhan kalau bisa Tuhan, angkat penyakit aku Tuhan. Tuhan kalau bisa, Tuhan berkati aku Tuhan untuk berlimpah-limpah Tuhan. Kita gak paksa Tuhan, tapi kita percaya, kita angkat tangan sama Tuhan. Dan biarlah itu menjadi doa kita. Amin, saudara. Saudara yang mau coba lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Oh, kiranya. Mari dengan sungguh-sungguh katakan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Dan memperluas. Biarlah Tuhan yang bekerja di tengah-tengah saudara pada saat ini. Daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Ya. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari katakan lagi saudara, katakan lagi. Kiranya, Mari Tuhan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. haleluya, 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 haleluya. Bapa, biarlah ini menjadi doa kami. Saat kami berada di dalam kesukaran kami Tuhan, kami akan langsung masuk ke dalam tempat kudus-Mu Tuhan. Kami dapat merasakan Engkau sebagai pribadi yang terlibat penuh dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menjamah hati kami. Dan kalau saat ini Tuhan ada di antara kami Tuhan, jemaat Tuhan,
yang mengalami kesukaran, kesulitan. Dan pada saat kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau Tuhan, dengan tulus, saat kami Tuhan merasakan kehadiran Tuhan, kami percaya Engkau bekerja, bergerak di tengah hati kami masing-masing semua Tuhan. Dan akan terjadi terobosan rohani bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan dapat tertanam dalam kehidupan kami masing-masing semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua orang katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehoboth mengadakan kelas katekisasi gelombang kedua pada bulan Juni sampai September 2024. Kelas akan diadakan setiap hari Minggu jam 9.30. Dimulai pada tanggal 30 Juni 2024 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Dalam kelas kali ini, kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri saudara ke kantor gereja atau Ibu Hana atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dalam Pastor Corner bulan ini, kita akan membahas tentang menghidupkan rasa syukur. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mendiskusikan tentang cara bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Kamis, 6 Juni 2024, pukul 7 malam, dengan pembicara Pendeta Christina Runka. Acara ini diadakan melalui Zoom Meeting. Ya puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Minggu ke depan ini kita akan mendapat banyak berkat Tuhan. Kalau hari ini saudara mendengar khotbah tentang khawatir, maka hari Kamis saudara akan mendapat firman Tuhan juga melalui Pastor Corner, yaitu obat penangkalnya, antidotumnya, yaitu bersyukur dalam keseharian kita. Bagaimana caranya? Apa itu harus kita mengucap syukur? Kan saya kan udah anak Allah, anak Bapa di surga. Dan semua dia sediakan. Kan itu tugas dia sebagai Bapa kepada anak. Tanpa mengucap syukur juga dia akan melindungi kita. Nah, apa begitu kehidupan orang Kristen? Kita akan dengar bersama-sama pada hari Kamis jam 7 tentang hidup dalam bersyukur. Selanjutnya saudara, baptisan air akan dimulai tanggal 30 Juni bulan ini. Hari Minggu jam 8:30. Bagi saudara yang mau menikah atau anak saudara atau cucu saudara atau keponakan saudara. Nah, kalau mau diberkati harus persiapan, yaitu antara lain baptisan, dibaptis. Nah, baptisan air untuk tahun ini terakhir bulan September. Ya, bulan September. Jadi bagi saudara yang mau persiapan apapun juga, saudara boleh dibaptis tentu. Sebelum dibaptis ada kelas katekisasi, yaitu untuk menerangkan dasar-dasar kekristenan. Bagi saudara yang belum punya rencana untuk dibaptis, untuk menikah, tapi saudara pingin dasar kekristenan itu seperti apa ya? Saudara bisa mengikuti kelas ini. Tiap hari Minggu jam 9:30. Baik saudara, terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang kita beri bersama-sama.
kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih Engkau senantiasa menyertai hidup kami semua dimanapun kami berada. Keadaan apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, apapun itu, khawatir atau susah atau apapun juga, kami percaya Engkau adalah jawaban dari doa-doa kami semua. Karena kami percaya pada Allah, karena Bapa yang begitu mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan pada kami semua. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sesuai firman Tuhan yang kami dengar, bukan cuma kami dengar mengerti, tapi itu boleh tertanam bertumbuh dalam hidup kami semua. Dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tetap mendoakan untuk pemerintah kami Tuhan. Untuk peralihan pemerintahan, kiranya Tuhan tolong. Supaya semuanya boleh terlaksana dengan aman. Dan Tuhan, kami boleh melihat kuasa Allah mengendalikan negeri kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar tetap kami memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai kami semua, baik kami secara pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Dan kami akan bertemu pada minggu depan dalam ibadah yang kudus ini untuk mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kami semua. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehoboth mengadakan kelas katekisasi gelombang kedua pada bulan Juni sampai September 2024. Kelas akan diadakan setiap hari Minggu jam 9.30. Dimulai pada tanggal 30 Juni 2024 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Dalam kelas kali ini, kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri saudara ke kantor gereja atau Ibu Hana atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dalam Pastor Corner bulan ini, kita akan membahas tentang menghidupkan rasa syukur. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mendiskusikan tentang cara bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Kamis,
6 Juni 2024 pukul 7 malam dengan pembicara Pendeta Christina Runka. Acara ini diadakan melalui Zoom Meeting.